Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Velarda Putraditya dengan NIM 00231196 dari kelompok B3. Oke, untuk yang pertama membahas tentang area Broadman. Dennis adalah seorang siswa SMP dan sempat terjatuh hingga kepala terbentur. Setelah itu dia mengaku sulit menggerakkan bagian tangan, wajah, dan tidak bisa merasakan nyeri serta suhu. Yang pertama, menjelaskan tentang area Broadman dan fungsinya secara lengkap. Kemudian yang kedua adalah menjelaskan tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Oke, yang pertama ada area Broadman. Jadi area Broadman itu terdapat 50 area fungsional pada area Broadman yang membagi korteks cerebri. Punya 4 lobus, yaitu lobus yang pertama yaitu lobus frontalis, parietalis, occipitalis, dan temporalis. Kemudian untuk area Broadman nomor 4 itu fungsinya untuk mengontrol gerakan volunteer terampil dari wajah dan ekstremitas. Kemudian untuk area Broadman nomor 6 ini berfungsi untuk perkembangan gerakan motorik sistem ekstrapiramidalis. Kemudian area Broadman ke-8 itu sebagai pusat gerak volunteer bola mata. Area 9, 10, 11, 12, 4, 6, dan 47 sebagai fungsi eksekutif. Kemudian sebagai untuk aktivitas visceral dan emosional juga. Dan yang terakhir untuk mengatur aktivitas berpikir abstrak, penilaian matang, peramalan, mawas diri. Kemudian 4445 mengontrol aspek bicara motorik. Kemudian area Broadman 3, 1, dan 2 itu untuk mengenal sumber kualitas suhu, nyeri, dan raba tekan. Kemudian yang area Broadman 23 itu area pengecapan. Area Broadman 5, 7, 39, dan 40 itu untuk taktil, visual, dan pengenalan badan serta benda yang ada di sekitar kita. Kemudian area Broadman 17 untuk area penglihatan primer. Area Broadman 18 dan 19 itu sebagai pusat asosiasi visual terhadap pengalaman yang lalu seperti warna, gerak, dan arah objek. Kemudian yang area Broadman 41 dan 42 area pendengaran primer. Broadman yang terakhir yaitu area 22 merupakan pusat asosiasi pendengaran. Kemudian yang kedua menjelaskan tentang traktus piramidalis dan ekstrapiramidalis. Yang traktus piramidalis, jadi traktus piramidalis itu adalah jaras dari area motorik primer dan sekunder area 4 dan 6 Broadman yang berjalan menuju medula spinalis. Serabut piramidalis ini akan menyilang kolateral di bawah medula oblongata yang disebut decustatio piramidalis dan melanjutkan diri sebagai traktus corticospinalis lateralis pada funiculus lateralis medula spinalis. Kemudian sisanya yang nggak menyilang itu akan terdapat pada funiculus dan terdapat pada funiculus anterior medula spinalis sebagai traktus corticospinalis anterior, lalu akan menyilang sebelum berakhir. Kemudian traktus piramidalis berasal dari sel beds yang berjalan descendens atau mengarah ke bawah yang kemudian akan berakhir di cornu anterior medula spinalis. Kemudian yang kedua ada traktus ekstrapiramidalis, yaitu sistema ekstrapiramidalis atau traktus ekstrapiramidalis yang berasal dari truncus cerebri, memiliki fungsi sebagai pengendali aktivitas motorik yang dicetuskan korteks motoris cerebri dan traktus piramidalis. Traktus ekstrapiramidalis terdiri dari traktus vestibulospinalis sebagai keseimbangan tonus otot, kemudian traktus reticulospinalis ventrolateral berasal dari pons, kemudian traktus reticulospinalis lateralis berasal dari medula oblongata, traktus tectospinalis berasal dari mesencephalon menuju medula spinalis. Kemudian pada saat masih bayi, sistem ini tuh belum berkembang secara sempurna. Jadi tuh bayi inilah yang mengakibatkan atau alasan kenapa bayi itu belum bisa memegang benda-benda di sekitarnya dengan kuat, dengan sempurna. Kemudian, kasus yang kedua, seseorang mengalami gangguan penglihatan setelah terkena stroke. Pasien tidak bisa mendengar. Yang pertama, ada beberapa soal. Yang pertama yaitu jelaskan tentang anatomi encephalon dan medula spinalis, jelaskan tentang anatomi nervus cranialis dan tempat keluarnya. Kemudian yang ketiga, jelaskan tentang circulus anteriorus Willisi.
arteriosus Willisi. Kemudian yang keempat, jelaskan tentang jalur penglihatan mulai dari perjalanan sinar melalui anatomi media refrakta hingga ke otak. Yang pertama, medula spinalis itu sebenarnya merupakan lanjutan dari medula oblongata. Medula spinalis itu hanya menempati 2/3 kanalis vertebralis pada orang dewasa, skeletopis terletak pada vertebra cervicalis 1 sampai pertengahan vertebra lumbalis dan vertebra lumbalis 1 dan vertebra lumbalis 2, di mana pada ujung inferior tersebut medula spinalis akan berbentuk kerucut yang disebut dengan conus medularis. Dari apex conus itu akan ada perpanjangan dari pia mater disebut dengan glans terminal, fungsinya yang akan berjalan turun dan menempel di dinding posterior os coccygeus yang bisa disebut dengan filum terminal. Alur yang bisa ditemukan pada permukaan luar medula spinalis itu yang pertama ada viscera mediana anterior, bisa juga disebut dengan disebut viscera karena memiliki cekungan yang lebih dalam dibanding dengan sulcus. Terus disebut mediana bukan medialis karena letaknya tuh di linea mediana bukan ke arah medial. Kemudian sulcus mediana posterior letaknya berada di permukaan posterior. Sulcus anterolateralis tempat keluarnya radix anterior atau radix efferent. Kemudian sulcus posterolateralissebagai tempat keluarnya radix posterior atau radix sensorik. Kemudian memiliki struktur interna. Kemudian dalam struktur internanya itu medula spinalis itu punya 2 substansia, yaitu substansia grisea dan alba. Kalau yang grisea itu warnanya abu-abu atau kayak lebih gelap gitu karena didominasi oleh badan sel syaraf. Biasanya berbentuk seperti huruf H dan di tengahnya ada kanalis centralis yang akan terisi LCS hingga ke ventriculus terminal. Kemudian yang kedua ada substansia alba, substansia yang mengelilingi substansia grisea. Terdapat serabut syaraf ascendens dan descendens, memiliki 3 bagian utama yaitu funiculus anterior, funiculus lateral, dan funiculus posterior. Kemudian yang kedua ada nervus cranialis. Ini ada ada 12 nervus cranialis. Yang nervus yang pertama yaitu nervus olfactorius. Fungsinya sebagai pembau dan keluarnya itu di cortex olfactorius medialis et lateralis, trigonum olfactoria, dan foramina cribosa ossis ethmoidalis. Kemudian yang kedua ada nervus opticus. Fungsinya untuk melihat dan tempat keluarnya yaitu chiasma opticum. Kemudian yang ketiga ada nervus oculomotorius, menginervasi otot penggerak bola mata, tempat keluarnya di sulcus oculomotorius pars medialis pedunculus cerebri. Kemudian ada juga nervus trochlearis, menginervasi musculus obliquus superior atau suatu musculus yang menarik pulei atau bola mata ke atas. Keluarnya di caudal colliculus inferior. Kemudian nervus trigeminus, keluarnya di sulcus bulbopontinus. Nervus facialis, keluarnya di angulus panthocerebellaris, dan nervus vestibulocochlearis, keluarnya juga di angulus panthocerebellaris. Kemudian ada nervus glossopharyngeus, fungsinya sebagai penggerak lidah atau menginervasi tesbat lidah di bagian sepertiga posterior. Keluarnya ada keluar di sulcus posterolateralisme medula oblongata atau sulcus postolifarius. Nah, yang keluar di sulcus posterolateralis itu tidak hanya nervus glossopharyngeus, tapi juga ada nervus vagus dan nervus accessorius. Kemudian yang terakhir ada nervus hypoglossus, yaitu keluarnya di sulcus anterolateralis medula oblongata atau sulcus preolifarius.
Nah, kemudian ini arteria lisi, bisa dilihat gambarnya. Nah, kemudian ini perjalanan jalur penglihatan. Yang pertama, cahaya diterima oleh sel fotoreseptor mulai dari terluar ke dalam melalui sel konus, kemudian sel bipolar, kemudian lanjut ke sel ganglion. Kemudian yang kedua, komponen akson dari sel ganglion akan tersusun sebagai serabut optik nervus 2 atau nervus opticus. Kemudian ada serabut nervus 2 atau serabut nervus opticus, chiasma opticus, tractus opticus, nucleus geniculatum lateralis, radiatio optica, dan lobus occipitalis. Kemudian ini ada tiga pertanyaan lagi, yaitu yang pertama, jelaskan apa saja yang berperan dalam menggerakkan bola mata. Yang kedua, jelaskan tentang perbedaan syaraf simpatis dan parasimpatis. Kemudian yang ketiga, jelaskan tentang modalitas syaraf kranial. Nah, alat apa saja yang dapat menggerakkan bola mata, yaitu yang pertama ada musculus levator palpebra superioris, itu untuk mengangkat palpebra superior. Kemudian musculus obliquus superioris itu untuk abduksi, depresi, dan rotasi media. Kemudian obliquus inferior sama juga untuk abduksi, elevasi, dan rotasi lateral. Kemudian musculus rectus superior, musculus rectus inferior, musculus rectus medialis, dan musculus rectus lateralis. Kemudian yang kedua ada syaraf simpatis dan syaraf parasimpatis. Kalau syaraf simpatis itu seringkali disebut sebagai sistem fight or flight, misalnya kayak berperang atau melarikan diri. Nah, syaraf simpatis ini akan terlibat dalam meningkatkan jantung, memperluas pembuluh darah ke otot, dan meningkatkan aliran darah ke organ-organ vital, serta meningkatkan tekanan darah dan kecepatan pernafasan. Semua ini membantu tubuh untuk menghadapi situasi stres atau berbahaya. Yang kedua yaitu syaraf parasimpatis, sering disebut sebagai sistem rest and digest, istirahat atau mencerna. Syaraf parasimpatis bertanggung jawab untuk mengurangi denyut jantung, memperlambat pernafasan, mempromosikan pencernaan, meningkatkan aktivitas usus, dan mengurangi tekanan darah. Ini berkontribusi pada proses-proses yang terjadi ketika tubuh beristirahat dalam keadaan rileks. Kemudian modalitas syaraf kranial. Ada beberapa modalitas syaraf kranial, yaitu yang pertama sensorik umum. Beberapa syaraf kranial membawa sensasi umum seperti sentuhan nyeri, tekanan, dan suhu dari berbagai bagian kepala, wajah, dan leher. Contohnya adalah syaraf trimeginal 5 yang membawa sensasi dari wajah, serta syaraf glossopharyngeal 9 dan vagus 10 yang membawa sensasi dari rongga mulut dan tenggorokan. Kemudian yang kedua yaitu sensorik khusus. Ini meliputi penglihatan syaraf optik 2, pendengaran syaraf vestibulococlear 8, penciuman syaraf olfaktori 1, dan pengecapan syaraf fasial 7, dan syaraf glossopharyngeal 9. Kemudian yang motorik, beberapa syaraf kranial mengontrol gerakan otot tertentu di bagian kepala dan leher, misalnya syaraf oculomotor, cochlear, dan abdusen mengontrol gerakan mata. Sementara syaraf kranial 7 mengontrol otot-otot wajah untuk berbicara dan berekspresi. Kemudian campuran sensorik dan motorik. Ada beberapa syaraf kranial yang memiliki fungsi campuran, membawa informasi sensorik dan motorik sekaligus. Contohnya adalah syaraf tergeminal 5 yang membawa sensasi dari wajah dan mengontrol otot-otot pengunyahan, serta syaraf glossopharyngeal 9 yang membawa sensasi dari rongga mulut dan tenggorokan serta mengontrol refleks menelan. Kemudian yang terakhir ada autonom, yaitu syaraf kranial juga terlibat dalam mengatur fungsi-fungsi otomatis tubuh seperti detak jantung, pernafasan, dan pencernaan. Syaraf vagus adalah contoh penting dalam hal ini, mengirimkan sinyal motorik ke organ-organ dalam rongga dan perut serta membawa sensasi dari organ-organ tersebut kembali ke otak. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.